Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin membuat video tutorial tentang bagaimana cara membuat aplikasi kasir dengan Microsoft Excel. Di tutorial bagian ketiganya. Sebelumnya, saya sudah membuat video tutorial bagian 1 dan 2-nya. Linknya ada di bawah deskripsi ya, teman-teman. Nah, langsung saja kita ke tutorial bagian ketiganya. Cara membuat aplikasi kasir dengan menggunakan Microsoft Excel. Video tutorial bagian ketiga. Oke, di sini beberapa bulan yang lalu kita udah sampai dengan menambahkan data validation. Kemudian menggunakan rumus VLOOKUP. Di sini juga sudah ada harga dan quantity. Quantity ini nggak pakai rumus, jadi dimasukkan sesuai jumlah yang dibeli, lalu jumlahnya otomatis terhitung seperti ini. Misalnya quantity-nya 2. Setelah itu kita tekan enter. Nah, jumlahnya akan otomatis terhitung sendiri. Nah, sekarang kita akan menambahkan rumus di tombol tambah ini. Ketika kita klik, maka tombol tambah ini akan masuk ke dalam tabel yang ini. Jadi, misalnya barangnya di-scan barcode-nya di sini, teman-teman. Kemudian muncul semua datanya. Lalu dimasukkan jumlah atau kuantitinya. Setelah itu tekan enter, lalu kita klik tambah, maka data yang ada di sini akan pindah otomatis ke sini, teman-teman, ke tabel data transaksi barangnya. Bagaimana caranya? Kita akan masuk ke bagian yang namanya Visual Basic Code atau VBA. Kalau teman-teman tidak ada developer, yang ini teman-teman, developer, teman-teman bisa tambahkan developernya. Caranya, kita klik file, lalu pilih option. Nah, di sini kita pilih customize ribbon. Nah, di sini ada tampilannya developer, teman-teman. Apabila teman-teman belum checklist atau centang, maka tab developer di sini tidak akan muncul di tampilan menunya. Nah, sekarang kita akan checklist tab developernya, teman-teman. Setelah di checklist, teman-teman, lalu kita klik OK, maka tampilan developernya akan muncul. Nah, developernya sudah muncul, kita akan masukkan kodenya. Gimana caranya? Caranya teman-teman bisa klik view kode, atau teman-teman bisa klik desain mode. Teman klik desain modenya. Setelah itu teman-teman arahkan kursor ke tambah. Nah, apabila sudah aktif seperti ini dan desain modenya sudah aktif, teman-teman arahkan kursor lagi ke tombol tambah, lalu klik mouse sebelah kanan sekali lagi, lalu ada tampilan seperti ini. Teman-teman pilih view kode, kita klik. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan mengisi view kodenya, teman-teman. Di bawah private shop kita akan mengisi view kodenya mulai dari sini ya, teman-teman. Saya akan ketik ya, teman-teman.
div aktif workbook titik sheet buka kurung tanda kutip 2 kali transaksi kasir tanda kutip 2 kali tutup kurung titik activate lalu enter. Sheet buka kurung tanda kutip 2 kali transaksi kasir tanda kutip 2 kali tutup kurung titik range buka kurung tanda kutip 2 kali tanda kutip lagi tutup kurung titik select enter do enter if is empty buka kurung aktif seal tutup kurung titik range buka kurung salah teman-teman, mohon maaf, kita hapus dulu. Sama dengan false dan enter spasi sekali aktif seal titik offset buka kurung 1,0 tutup kurung titik select enter and if enter log until
peti buka kurung aktif seal tutup kurung sama dengan true. Enter. Aktif. Seal. Titik. Value sama dengan sheet buka kurung tanda kutip 2 kali transaksi kasir tanda kutip 2 kali tutup kurung titik range buka kurung tanda kutip 2 kali tutup kurung titik value enter. Aktif seal titik offset buka kurung 0,1 tutup kurung sama dengan sheet E nya double TS sheet buka kurung tanda kutip 2 kali transaksi kasir tanda kutip 2 kali tutup kurung titik range buka kurung tanda kutip lagi tutup kurung titik value spasi aktif seal titik offset buka kurung 0,2 tutup kurung sama dengan sheet
buka kurung, tanda kutip 2 kali, transaksi kasir, tanda kutip 2 kali, tutup kurung, titik, range, buka kurung, tanda kutip 2 kali, sekali lagi tanda kutip, tutup kurung, titik, value, enter, aktif, seal, titik, off, set 0,3 dalam kurung sama dengan sheet, buka kurung, tanda kutip 2 kali, transaksi kasir, tanda kutip 2 kali, tutup kurung, titik, range, buka kurung, tanda kutip 2 kali, sekali lagi, tutup kurung, value, aktif, seal, titik, offset, buka kurung 0,4, tutup kurung sama dengan sheet, buka kurung, tanda kutip 2 kali, transaksi kasir, tanda kutip 2 kali, tutup kurung, titik, range, buka kurung, titik, tanda kutip 2 kali, tanda kutip 2 kali, tutup kurung, titik, value, aktif, seal, titik, offset, buka kurung 0,5, tutup kurung sama dengan sheet, buka kurung, transaksi kasir, tanda kutip 2 kali, tutup kurung, titik, range, buka kurung, tanda kutip 2 kali, sekali lagi, tutup kurung, titik, value, aktif, seal, titik, offset 0,6, tutup kurung sama dengan
sheet, buka kurung, tanda kutip, transaksi kasir, tanda kutip, 2 kali, tutup kurung, titik, range, buka kurung, tanda kutip, 2 kali, sekali lagi, tutup kurung, titik, value. Sheet, buka kurung, tanda kutip, 2 kali, transaksi kasir, tanda kutip, 2 kali, tutup kurung, titik, range, buka kurung, tanda kutip, 2 kali, sekali lagi, tutup kurung, titik, clear contents, enter, sheet, buka kurung, tanda kutip, 2 kali, transaksi huruf besar ya teman-teman, transaksi kasir, tanda kutip, 2 kali, tutup kurung, range, buka kurung, tanda kutip, 2 kali, sekali lagi, tutup kurung, clear contents. Nah teman-teman, apabila dia complete error, ini menandakan kita salah tulis ya teman-teman. Dia sheet transaksi tanda merah, ini salah teman-teman, jadi kita ubah, ada yang salah teman-teman. Klik OK dulu, kita periksa yang salah ya teman-teman. Clear contents. Sheet transaksi kasir. Nah, di sini teman-teman, kita lupa menambahkan titik di dekat range. Titik, setelah itu kita tekan enter. Sheet, buka kurung, tanda kutip, 2 kali, transaksi kasir, tanda kutip, 2 kali, tutup kurung, titik, range, buka kurung, tanda kutip, 2 kali, sekali lagi, tutup kurung, titik, select. Nah, sudah selesai teman-teman. Yang end subnya kita majukan agak ke depan ya teman-teman. Oke teman-teman,
Ini range-nya masih dikosongin ya teman-teman, sebelah sini range kosong ini teman-teman, titik 2 ini sampai sini. Sekarang kita akan isi range-nya. Dari manakah kita ambil range tersebut? Range tersebut kita ambil, kita kembali ke tabelnya teman-teman. Range tersebut kita ambil dari L2, nomor transaksi L2 yang sebelah sini teman-teman, L2. Setelah itu kita akan isi ke view kodenya lagi ya teman-teman. Kita masukkan L2. Nah, untuk range yang kedua kita ambil dari sini teman-teman, tanggal L3. Jadi kita isi di view kodenya L3 ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita isi di ID barang di L5. Selanjutnya kita isi di L, nama barang L6 dan seterusnya teman-teman, L6, L7, L8 dan L9 yang terakhir kali. Baru kita balik ke view kode. Kita masukkan L6, L7, L8, yang terakhir tadi L9. Sip. Nah, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini teman-teman untuk memudahkan data dari sini teman-teman. Untuk memudahkan data dari sini ya teman-teman. Nah, kita kasih dulu nomornya di sini teman-teman. Kita masukkan dulu rumusnya, sama dengan raw, tulisannya bisa besar atau kecil ya teman-teman. Buka kurung, lalu kita masukkan A1, setelah itu tutup kurung, lalu tekan enter. Nanti nomornya akan otomatis terisi sendiri teman-teman sampai ke bawah. Apabila kita setelah selesai mengklik tambah di sebelah sini teman-teman. Kita balik ke view kode ya teman-teman. Satu, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini L2 ini teman-teman. Kita cek dulu ya teman-teman. L2 ini nanti otomatis akan terisi di nomor transaksi di sini teman-teman. Baru seterusnya L3, L5, L6 sampai ke L9. Apabila kita klik tambah, dia akan masuk otomatis ke sini teman-teman. Cara kerjanya. Baru selanjutnya
di sini teman-teman, di offset 0,1, offset 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 dan 0,6. Nah, ketika sel ini masih kosong teman-teman, ketika sel ini masih kosong, dia akan otomatis masuk ke sel ini teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba kita klik tambahnya. Nah, tambahnya ini kan nggak bisa diklik ya teman-teman, karena desain mode yang di sini masih aktif. Supaya bisa diklik, caranya kita nonaktifkan mode desain modenya teman-teman. Kita klik dulu teman-teman. Nah, desain modenya sudah tidak aktif. Setelah itu kita akan masukkan kuantitinya. Kita buat baru ya teman-teman. Misalnya kita belanjanya, ini kita hapus dulu teman-teman. Misalnya kita belanjanya ada 6, lalu kita tekan enter, otomatis nanti jumlahnya akan terhitung sendiri teman-teman. Lalu kita klik tambah ya teman-teman. Oh maaf teman-teman, di sini masih ada yang salah teman-teman. Apabila terjadi seperti ini, kita akan mengganti ya rumusnya ya teman-teman. Kita cek lagi. Nah, yang di sebelah sini teman-teman, kita lupa memasukkan kodenya teman-teman. Kodenya kita cek lagi di tabel ya teman-teman. Nah, dia ada di C7 teman-teman, di nomor transaksi. Kita akan memasukkan C7. Nah, setelah itu kita tekan yang ada kotak nih teman-teman, kita klik reset. Nah, setelah di reset yang salah tadi, kita akan kembali ke tabel transaksi kasir. Nah, setelah itu kita akan coba ya teman-teman, klik tambahnya apakah berhasil. Datanya masuk di sini. Apabila berhasil teman-teman, berarti sukses kita mengupdate yang ini ya teman-teman. Oke. Masih ada yang salah teman-teman. Yang di sini belum kita masukin teman-teman. Range L5, baru yang kedua ini masih kosong ya teman-teman. Kita masukin lagi di bawahnya. L8, baru untuk yang di bawahnya lagi teman-teman, paling terakhir kita isi kodenya L5. Setelah itu kita reset lagi teman-teman, klik kotak ini. Nah, setelah itu kita kembali ke tabel transaksi kasirnya. Oke teman-teman, sudah selesai teman-teman, terinput sendiri datanya. Nah, kita ganti ya teman-teman ID barangnya. Misalnya ID barang 46237, nama barang cappuccino, harga 3.500, kuantiti misalnya kita beli 15 bungkus. Lalu kita tekan enter, jumlah 52.500. Setelah itu kita klik tambah. Nah, setelah kita klik tambah, otomatis yang di ID barang ini kosong ya teman-teman. Maka seterusnya kita bisa klik tambah lagi teman-teman. Ini salah teman-teman. Nah, setelah itu kita klik lagi ya ID barangnya, kita pilih barang yang mau kita masukin. Misalnya nama barangnya pulpen, harganya 3.000, kita buat kuantitinya 4,
Setelah itu tekan enter, jumlah harganya 12.000, lalu kita klik tambah teman-teman. Oke, maka akan terimport otomatis ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, kita akan memasukkan di harga ini sampai ke bawah teman-teman tanda rupiah, dan di jumlahnya tanda rupiah. Bagaimana caranya? Caranya teman-teman, kita blok dulu sebelah sini teman-teman, lalu kita klik Ctrl plus Shift, lalu tekan tanda panah pada keyboard. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu di general ini teman-teman, kita ganti accounting. Nah, otomatis teman-teman di harganya tertera rupiah. Nanti akan otomatis nih teman-teman sampai bawah dia teman-teman. Setelah itu di jumlahnya juga ya teman-teman, kita blok sama seperti di harga tadi teman-teman caranya. Setelah kita blok, lalu kita klik Ctrl plus Shift, lalu kita klik tanda panah ke bawah. Setelah itu di generalnya kita pilih accounting. Oke teman-teman, selesai. Nah teman-teman, kita kembali ke view kodenya teman-teman. Nah di sini teman-teman, apabila teman-teman kurang jelas nomornya ini, nomor view kodenya, mau teman-teman screenshot, nah teman-teman bisa lihat di file Word saya teman-teman. Mana tahu kurang jelas kan teman-teman, kita kembali, kita keluarkan dulu ya teman-teman. Kita lihat kodenya di Microsoft Word teman-teman yang lebih jelas. Apabila tak jelas itu kan teman-teman agak susah ditulis. Aduh, agak lama nih loadingnya. Nah, ini kode transaksi kasirnya ya teman-teman. Apabila teman-teman yang saya tulis tadi di Microsoft Excel ya kurang jelas, teman-teman bisa SS ini ya teman-teman, screenshot. Oke teman-teman, apabila sudah teman-teman screenshot, kita kembali lagi ke tampilan transaksi kasirnya ya teman-teman. Nah, tabel ini nanti akan kosong ketika kita klik tombol simpan data, karena transaksi sudah selesai di total bayar. Nah, sekarang kita akan memasukin rumus di total bayar. Rumusnya sama dengan sum buka kurung, lalu di bawah jumlah kita blok. Setelah itu kita tekan Ctrl plus Shift, lalu tanda panah ke bawah pada keyboard, dan kita arahkan mouse-nya di sebelah sini ya teman-teman. Lalu kita tutup kurung. Setelah itu tekan enter. Terus kembalian kita masukin rumus sama dengan
if error buka kurung, lalu kita klik bayar dikurang total bayar. Setelah itu titik koma. Apabila di laptop teman-teman menggunakan koma, silakan tulis koma ya teman-teman, karena di laptop saya menggunakan titik koma. Di sini ada keterangan ya teman-teman, value. Setelah itu kita kasih tanda kutip 2 kali. Setelah itu tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, jumlahnya di sini total bayarnya adalah 71.500. Jadi misalnya si pembeli atau konsumen punya uang 100.000, lalu kita tekan enter, maka kembalian si konsumen tadi adalah sebesar 28.500. Oke, kalau udah, kita akan bikin satu tabel baru di mana dia akan menyimpan semua transaksi. Kita bikin set baru namanya data transaksi. Di sini ya teman-teman. Kita buat set baru. Kita ganti namanya menjadi data transaksi, enter. Gimana tabelnya? Tabelnya sama seperti ini ya teman-teman, transaksi kasir. Nah, sekarang kita buat tabel data transaksinya. Kita tarik dari sel A2 sampai ke H. Setelah itu kita pilih format as table. Kita pilih sesuai keinginan kita ya teman-teman. Kalau saya menggunakan yang ini. Lalu kita checklist. Oke. Nah, tinggal kita isi di sini ya teman-teman, nomor. Kita copy aja di tabel transaksi kasir. Kita blok dulu tabel transaksi kasirnya. Setelah itu kita klik sebelah kanan pada mouse, lalu kita copy. Lalu kita kembali ke data transaksinya lagi teman-teman. Nah, di sini kita arahkan kursornya di sini ya teman-teman, di kolom sel A2, lalu tekan mouse sebelah kanan, kita tempel paste. Oke, jadi. Nah, sekarang kita akan menghilangkan filternya teman-teman, yang ini kita blok dulu teman-teman. Setelah itu kita klik menu home, lalu kita pilih sort and filter. Setelah itu kita pilih filter, maka otomatis filter yang ada di sini tadi akan hilang. Nah, sekarang kita akan memasukkan judul tabel data transaksi. Lalu kita atur ya teman-teman.
tabelnya kita rapiin teman-teman. Oke, selesai. Oke, waktunya mindahin data dari sini teman-teman. Kita akan memindahin data dari sini teman-teman ke data transaksi yang kita buat tadi. Caranya, kita akan lanjutkan di tutorial bagian keempat. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.